Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin membuat video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah metabolisme gizi yang diampu oleh Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI. Adapun anggota kelompok saya, kami dari kelompok 10, yang pertama itu adalah Ribitanus, yang kedua Nur Azhara, yang ketiga Putri Anastasia, yang keempat Nur Ismi Syakira, yang kelima Hikmah Iftina Mustamin, dan yang keenam adalah Zahra Makfira. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang absorpsi glukosa dan galaktosa pada usus yang akan dijelaskan oleh Ribitanus. Kepada saudara Ribitanus dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu intestinal absorption of glucose and galactosa atau penyerapan usus glukosa dan galaktosa. Nah, fili dan mikrofili pada batas sikat usus menyajikan area permukaan yang sangat luas untuk penyerapan nutrisi pada tubuh. Nah, kapasitas penyerapan yang dimiliki usus manusia di 400 gram per hari. Dan untuk galaktosa di sekitar 4.800 gram per hari. Untuk fruktosa atau kapasitas yang tidak akan pernah dicapai dalam diet normal oleh manusia. Pencernaan dan penyerapan karbohidrat sangat efisien, sehingga dalam kondisi normal, hampir semua monosakarida diserap pada akhir jejunum. Setelah pencernaan karbohidrat, glukosa dan galaktosa akan diangkut ke eritrosit, enterosit, melalui mekanisme yang sama, melibatkan transport aktif atau SGLT, sodium glucose kontransporter, dan difusi tervalistasi atau glukosa transporter. Nah, kontribusi relatif transport aktif dibanding dengan difusi tervalistasi bergantung pada jumlah karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia. Difusi terfasilitasi berpartisipasi lebih besar atau lebih banyak setelah makan makanan berkarbohidrat besar. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nah, baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu transportasi aktif. Nah, mekanisme transportasi aktif untuk penyerapan glukosa dan galaktosa ke dalam enterosit itu membutuhkan energi seluler sebagai ATP dan keterlibatan SGLT1. Jadi transport aktif ini harus memiliki energi dalam prosesnya, dalam proses metabolismenya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar 310 atau sodium glukosa transporter. Itu merupakan protein yang berfungsi untuk mengangkut glukosa ke dalam sel tubuh. Jadi inilah yang sebagai pengangkut glukosa ke dalam sel tubuh. SGLT1 ini diposisikan pada membran Bruce border dan secara bersamaan mengangkut satu molekul glukosa. SGLT1 yang ada pada gambar itu adalah yang berwarna merah. Dan masing-masing mengangkut satu molekul glukosa atau galaktosa dan dua molekul Na+, yang ada di atas, ke arah yang sama, dengan demikian merupakan simporter. Nah, selanjutnya protein SGLT1 ini memiliki dua tempat pengikat. Yang satu itu mengikat Na dan yang lainnya mengikat glukosa yang berwarna merah, dan yang satunya itu yang sebelah kanan mengikat glukosa. Kemudian natrium atau Na+ ini bergerak menuruni gradien atau konsentrasi karena konsentrasi intraseluler dari Na+
plus ini biasanya cukup rendah. Nah, setelah Na plus dan glukosa ini diangkut ke dalam enterosit atau di dalam ini yang ke bawah, itu akan dilepaskan dari SGLT1. Jadi Na plus yang ada di bawah SGLT1 ini itu artinya mereka dilepaskan. Nah, ketika konsentrasi glukosa intraselulernya meningkat, maka ini akan mengikat GLUT2 di membran basolateral. GLUT2 yang ada di bawah. Nah, kemudian GLUT2 ini adalah afinitas rendah. Jadi kapasitas tinggi transporter yang memfasilitasi keluarnya glukosa dan lainnya, yaitu monosakarida dari enterosit kemudian menuju ke dalam yang mendasari kapiler untuk dikirim ke porta hepatik. Nah, porta hepatik yang ada di sini adalah yang di bawah seperti tabung yang berwarna pink. Kemudian Na plus dan K plus serta ATPase yang bekerja dengan terlebih dahulu itu bergabung dengan ATP. Dengan adanya Na plus pada permukaan dan dalam membran sel ini yang ada di atas hepatik portal ini yang ada Na plus, K plus dan ATPase. Kemudian enzim tersebut itu difosforilitasi oleh pemecahan ATP sehingga menjadi adenosin difosfat atau ADP. Dan akibatnya mampu memindahkan 3Na plus itu keluar dari enterosit. Jadi 3Na plus itu yang berwarna ungu ke bawah ini. 3Na plus itu dari enterosit di bagian atas menuju ke keluar enterosit ke hepatic portal blood. Sehingga faktanya itu aktivitas Na plus dan K plus serta ATPase itu bertanggung jawab atas sebagian besar aktivitas transportasi dalam sel dan merupakan juga kebutuhan energi utama saat tubuh itu istirahat. Jadi Na plus, K plus, dan ATPase ini berfungsi sebagai kebutuhan energi utama di dalam tubuh kita saat kita istirahat. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bisa ganti slide-nya lagi. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua atau B, transportasi yang difasilitasi, yaitu sebagian glukosa dan galaktosa ini dapat diserap ke dalam enterosit tanpa SGLT1 dan tanpa masukan energi. Dia sebaliknya seperti penjelasan teman saya yang pertama. Ketika konsentrasi glukosa ini dalam lumen usus tinggi, seperti setelah mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dalam jumlah yang besar, glukosa diangkat atau diangkut ke dalam enterosit oleh GLUT2 di membran Bruch's border. Ketika sejumlah besar glukosa memasuki enterosit, GLUT2 ini intraseluler ditranslokasi ke membran Bruch's border melalui pergerakan sitoskeleton dan kontraksi miosin. Nah, setelah makan karbohidrat tinggi, lebih banyak glukosa diangkut ke dalam enterosit melalui transportasi yang difasilitasi daripada melalui transportasi aktif melalui SGLT1. Meningkatnya kadar glukosa darah setelah makan memicu sekresi insulin yang menyebabkan GLUT2 ditranslokasi dari membran Bruch's border kembali ke vesikel intraseluler. Nah, meningkatnya kadar glukosa darah setelah makan memicu sekresi insulin yang menyebabkan GLUT2 ditranslokasi dari membran Bruch's border kembali ke vesikel intraseluler.
Meskipun GLUT2 ini tidak secara langsung bergantung pada insulin untuk transportasi yang difasilitasi, efek ini tidak langsung ke insulin. Ini mengakibatkan penyerapan glukosa usus yang berkurang saat kadar glukosa darah tinggi. Pada individu ini yang resisten terhadap insulin atau mereka yang menderita diabetes tipe 2. GLUT2 resisten terhadap efek insulin dan GLUT2 tetap berada di membran Bruce border. Hasilnya adalah glukosa terus diserap pada tingkat yang lebih tinggi. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya dibawakan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu intestinal absorption of fructose atau penyerapan fruktosa di usus. Nah, penyerapan fruktosa makanan terjadi melalui difusi terfasilitasi dan terutama dimediasi oleh GLUT5. GLUT5 ini memiliki afinitas tinggi terhadap fruktosa dan tidak terpengaruh dengan adanya glukosa. Fruktosa tidak diserap oleh SGLT1 dan oleh karena itu penyerapan ini tidak memerlukan energi. Tingkat penyerapan fruktosa jauh lebih lambat dibandingkan dengan glukosa dan galaktosa, tetapi meningkat bila GLUT2 terdapat pada membran Bruce order interosit. Jadi intinya tubuh kita ini mempunyai cara khusus untuk melakukan penyerapan fruktosa melalui protein GLUT5, di mana protein ini seperti pintu khusus yang hanya bisa dilalui oleh fruktosa. Proses penyerapan pada fruktosa ini tidak membutuhkan energi yang ekstra dan tubuh kita dari energi ekstra dari tubuh kita sehingga dibandingkan dengan gula lain seperti glukosa atau galaktosa, proses penyerapan fruktosa ini lambat. Kemudian adapun contoh yaitu termasuk konsumsi sukrosa dan sirup jagung fruktosa yang tinggi, mengandung jumlah glukosa dan fruktosa yang setara. Artinya jumlah artinya bahwa beberapa makanan yang masuk atau yang kita konsumsi seperti gula, pasir atau sukrosa dan sirup jagung fruktosa yang tinggi mengandung gula sederhana yang sama. Keduanya ini adalah jenis pemanis yang sering ditambahkan dalam makanan dan minuman olahan yang diolah. Kemudian individu 60% tidak dapat menyerap fruktosa sepenuhnya saat dikonsumsi dalam jumlah yang besar, berkisar antara 20 hingga 50 gram saja. Mereka yang memiliki penyerapan terbatas yang mengonsumsi fruktosa dalam jumlah besar ini mengalami nyeri usus, gas, dan diare yang bergejala dari malabsorpsi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dibawakan oleh pemateri kelima. Kepada pemateri kelima dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hepatic metabolisme of dietary monosaccharides atau metabolisme hepatik monosakarida. Selanjutnya, makanan setelah penyerapan glukosa, galaktosa, dan fruktosa di usus memasuki vena porta hepatik. Tempat mereka dibawa langsung ke hati. Pada dasarnya, semua galaktosa dan fruktosa diserap oleh hati melalui glukosa transport spesifik dan di metabolisme. Sebaliknya, hanya 30-40% glukosa yang diserap oleh hati. Dengan sebagian besar masuk ke sirkulasi sistematik. Hal ini menjelaskan bahwa mengapa glukosa tetapi bukan galaktosa atau fruktosa ditemukan dalam darah dan mengapa gula yang terakhir tidak secara langsung tunduk pada regulasi hormonal yang ketat merupakan bagian penting dari homeostatis glukosa.
Galaktosa sebagian besar diubah menjadi turunan glukosa dan disimpan sebagai glikogen hati melalui jalur yang dijelaskan kemudian. Sebagian besar fruktosa memasuki jalur alternatif dan dikatabolisme untuk energi sesuai dengan kebutuhan energi di hati. Jika makanan sesekali mengandung fruktosa yang tinggi dan kebutuhan energi hati telah terpenuhi, maka fruktosa terlebih dahulu diubah menjadi triasilgliserol dan diangkut keluar di hati untuk didistribusikan ke otot dan jaringan adiposa. Namun, untuk diet tinggi, fruktosa secara kronis dapat menyebabkan hiperlipidemia dan akumulasi triasilgliserol di hati. Baik, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi ke-6 akan dibawakan oleh materi ke-6. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu glukosa secara nutrisi merupakan gula monosakarida yang paling melimpah karena merupakan salah satu penyusun dari pati dan juga terdapat di masing-masing dari 3 disakarida utama. Porsi glukosa makanan yang diserap oleh hati dapat digunakan untuk energi, disimpan sebagai glikogen. Porsi glukosa makanan yang dapat ke dalam suplai ke darah sistem dengan demikian tersedia untuk semua organ tubuh. Selanjutnya, glukosa memasuki sel dan organ melalui transportasi difasilitasi atau GLUT, glukosa transporter. Dalam kasus otot, rangkai dengan jaringan adiposa. Penyerapan glukosa dimensian oleh transporter glukosa. GLUT 4 yang bergantung pada insulin, sedangkan hati, ginjal, otot, dan juga eritosis, sel darah merah, dan jaringan lainnya tidak tergabung pada insulin. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas semua materi yang telah dibawakan. Mungkin itu saja materi dari kami dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.